Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan ketika Siti Nurjanah bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di serambi rumah bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Angin semilir membawa bau sawah basah yang baru saja dipanen. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan dengan suara adik bungsunya yang merengek minta susu. Siti adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya, Pak Rusman, adalah buruh tani yang penghasilannya tak seberapa. Sementara ibunya, Bu Rohaya, kadang membantu membuat kerupuk di rumah tetangga untuk tambahan uang belanja. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di pelosok Indramayu yang belum tersentuh banyak pembangunan. Jalan tanah becek saat hujan dan berdebu saat kemarau adalah pemandangan sehari-hari. Meski hidup dalam keterbatasan, Siti punya semangat yang berbeda. Ia bukan tipe gadis yang banyak bicara, tapi dalam diamnya, ada mimpi yang besar. Ia ingin adik-adiknya bisa sekolah setinggi mungkin. Ia ingin ibunya tidak perlu lagi memikirkan beras esok hari. Ia ingin ayahnya bisa beristirahat dari kerja berat di ladang. Tapi Siti tahu, semua itu butuh uang, bukan sekadar harapan. Setelah lulus SMP, Siti tidak melanjutkan sekolah. Bukan karena malas, tapi karena keadaan. Adik-adiknya butuh biaya sekolah dan rumah tangga mereka terlalu berat untuk ditanggung ayahnya seorang. Ia mulai membantu ibunya membuat kerupuk, membersihkan rumah tetangga, hingga ikut memanen padi saat musim tiba. Namun, itu semua hanya cukup untuk makan. Suatu sore, Siti mendengar cerita dari seorang tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Wajahnya bersih, pakaiannya bagus, dan anak-anaknya kini bisa sekolah di kota. Meski banyak kisah sedih tentang kerja di luar negeri, perempuan itu bilang, kalau niat kita baik dan sabar, pasti ada jalan. Ucapan itu menancap dalam di benak Siti. Malam harinya, ia duduk berdua dengan ibunya. Dengan suara lirih, ia bilang, "Mak, Siti pengen kerja ke luar negeri. Buat bantu sekolahin Dedi sama Yanti." Ibu Siti terdiam. Matanya langsung basah, tapi ia tahu, anak gadisnya itu bukan bicara asal. Ia memeluk Siti sambil berkata, "Kalau itu yang terbaik, Mak ridho. Tapi hati-hati, ya, nak. Di sana kau sendirian." Tak lama kemudian, Siti mulai mengurus dokumen lewat jalur resmi. Ia ikut pelatihan beberapa bulan di Cirebon. Di sana, ia belajar bahasa Arab dasar, cara menggunakan alat-alat rumah tangga modern, dan yang paling penting, belajar menguatkan mental. Tidak semua orang bisa bertahan di negeri orang. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta jadi saksi tangis keluarga kecil itu. Ayahnya menepuk bahu Siti pelan, ibunya tak henti-henti menangis. Adik-adiknya hanya bisa melambaikan tangan dengan polos. Siti memeluk mereka satu persatu. "Siti pergi bukan buat Siti sendiri, tapi buat kita semua," katanya sambil menahan air mata. Setibanya di Riyadh, udara panas menyambutnya. Hidungnya mencium aroma asing yang belum pernah ia rasakan. Rumah majikannya besar sekali, jauh dari rumah bambunya di Indramayu. Ia dijemput seorang sopir dan langsung dibawa ke rumah keluarga Al-Mutairi, majikan pertamanya. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, takut, gugup, dan rindu kampung halaman. Tapi di satu sisi, ada semangat yang terus menyala. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat, demi semua yang ia tinggalkan. Hari-hari awal bekerja tidak mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah besar 2 lantai, mencuci pakaian, dan menjaga 2 anak kecil. Bahasa menjadi kendala utama. Ia hanya mengerti sedikit, tapi ia belajar cepat. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis kata-kata baru di buku kecilnya. Majikannya, seorang wanita berusia 40-an, bernama Madam Salma. Awalnya, dingin dan tak banyak bicara. Tapi lama-lama, melihat kerja keras dan kesabaran Siti, perlahan sikapnya melunak. Bahkan ia mulai mempercayakan pekerjaan-pekerjaan penting kepada Siti. Siti tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin melakukan yang terbaik. Gajinya ia kirim penuh ke kampung. Ia bahkan tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri, kecuali sabun mandi. Dalam suratnya kepada ibunya, ia menulis, "Mak, jangan khawatir. Di sini Siti baik-baik saja. Siti kerja keras, tapi nggak apa-apa, yang penting Dedi sama Yanti bisa sekolah. Jangan sampai mereka nasibnya seperti Siti." Setahun berlalu. Lalu 2 tahun. Siti mulai terbiasa dengan ritme hidup di Riyadh. Ia tetap Siti yang sederhana,
masih menyulam mimpi-mimpinya di sela-sela mencuci dan mengepel. Ia juga mulai punya waktu luang di hari Jumat. Hari itu ia gunakan untuk menulis di buku harian, atau menelpon keluarganya jika diberi izin. Kadang, saat duduk di balkon sore hari, ia membayangkan kampung halamannya. Sawah yang menguning, suara ibu yang memanggil, tawa adik-adiknya. Rasa rindu itu kadang menyesakkan dada. Tapi Siti percaya, waktu akan membalas semua pengorbanannya. Ia masih belum tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah drastis. Takdir sedang menyusun jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi satu hal yang selalu ia pegang sejak dari Indramayu. Kalau hidup ini susah, jangan kita yang jadi lemah. Riyadh adalah kota yang megah, penuh gedung tinggi, mobil mewah, dan cahaya lampu yang tak pernah padam. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada satu kamar kecil di lantai 3 rumah keluarga Al-Mutairi yang menjadi saksi bisu air mata Siti Nurjanah. Kamar itu sempit, tak ada jendela, hanya berisi ranjang besi dan lemari tua. Disitulah ia melepas penat, menyembunyikan rasa lelah, dan menampung rindu yang tak berkesudahan. Hari-hari Siti di Riyadh nyaris tak pernah berubah. Bangun sebelum azan subuh, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, mengasuh anak-anak majikan, lalu tidur larut malam. Ia jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Kadang, bahkan untuk makan pun ia harus menunggu semua anggota keluarga selesai lebih dulu. Ia makan sisa makanan, bukan karena dipaksa, tapi karena tak ingin merepotkan. Kesepian adalah teman setia Siti. Di rumah besar itu, hanya ada ia yang bukan bagian dari keluarga. Anak-anak majikannya kadang menyayanginya, tapi tetap memanggilnya Hadimah, pembantu. Ia tak pernah dianggap benar-benar ada. Meski begitu, Siti tidak marah. Ia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Yang membuatnya tetap bertahan adalah kabar dari rumah. Setiap bulan, ia mengirim hampir seluruh gajinya. Di surat dari ibunya, ia membaca kabar bahwa Dedi kini sudah masuk SMA dan Yanti mulai bisa menulis dengan lancar. Ia membayangkan wajah adik-adiknya itu dengan senyum. Itulah bahan bakar semangatnya. Namun, tidak semua hari berjalan baik. Pernah suatu pagi, Siti secara tak sengaja memecahkan piring mahal milik majikan. Madam Salma marah besar. Ia membentak dan menyuruh Siti berdiri berjam-jam di dapur. Bukan karena benci, tapi karena tekanan dan ego. Siti hanya tertunduk, menahan air mata, dan tetap minta maaf. Sore harinya, saat anak-anak bermain, Siti duduk di dapur sambil membersihkan lantai. Tiba-tiba seorang sopir rumah tangga yang berasal dari India berkata pelan, "Kamu sabar sekali, Siti." Di rumah lain, pembantu bisa dipukul karena hal sekecil itu. Siti tersenyum kecil. "Kalau aku marah, nanti pulang gak bawa uang. Kalau aku sabar, setidaknya mereka tetap kirim uang sekolah." Kalimat itu terucap begitu saja, tapi penuh arti. Ia tidak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa memilih cara terbaik dari yang tersisa, bersabar. Bukan berarti menyerah, tapi karena ia punya tujuan yang lebih besar dari harga dirinya sesaat. Siti punya satu kebiasaan yang membuatnya tetap waras. Ia menulis. Setiap malam, sebelum tidur, ia membuka buku catatannya dan menulis apa saja yang terjadi hari itu. Kadang menulis doa, kadang menuliskan nama adik-adiknya, kadang sekadar menuliskan cuaca hari itu. Buku itu adalah temannya satu-satunya. Pada bulan ketiga, sebuah perubahan kecil terjadi. Madam Salma mulai mempercayakan Siti untuk mengantar makanan ke kantor tempat suaminya bekerja. Itu adalah tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh sopir atau asisten rumah tangga laki-laki. Tapi karena Siti telaten, rapi, dan bisa menjaga makanan dengan baik, ia diberi tanggung jawab itu. Meski tugas itu hanya sebentar, tapi bagi Siti, itu seperti rehat sejenak dari rutinitas. Ia bisa melihat suasana di luar rumah, melihat orang-orang berjalan, merasakan angin panas Riyadh yang menampar pipinya. Di sela-sela perjalanan singkat itu, ia merasa sedikit lebih hidup. Di kantor itu pula, kelak ia akan bertemu seseorang yang akan mengubah hidupnya. Namun, sebelum itu terjadi, Siti masih harus melewati banyak ujian. Termasuk rasa rindu yang tak tertahankan saat Lebaran tiba. Ia hanya bisa menangis di kamar sempitnya, memeluk bantal dan mendengarkan takbir dari aplikasi di ponsel. Tak ada ketupat, tak ada salam tempel, tak ada peluk hangat dari ibu. Saat menelpon ibunya di hari itu, ia hanya bisa berkata, "Maaf ya,
"Mak, Lebaran ini Siti belum bisa pulang. Tapi Siti kirim uang lebih, buat beli baju lebaran Dedi sama Yanti." Ibunya menjawab sambil menahan tangis, "Kau itu bukan cuma anak sulung, tapi malaikat buat kami." Kalimat itu cukup untuk membuat Siti menguatkan dirinya kembali. Ia menyeka air mata, berdiri dari tempat tidur, dan kembali menjalankan tugasnya. Tidak mudah menjadi tulang punggung di usia muda, apalagi di negeri orang, tapi Siti menjalani semuanya dengan hati yang lapang. Waktu terus berjalan. 2 tahun telah berlalu. Tubuh Siti semakin kurus, tapi sorot matanya tetap sama, penuh semangat. Ia mulai disayang oleh seluruh anggota keluarga majikan. Bahkan anak-anak kecil mulai memanggilnya dengan lembut. "Siti, ajarin aku baca," atau "Siti, kamu masak nasi mandi lagi ya." Ia tahu, itu bukan bentuk penerimaan yang sempurna. Tapi setidaknya, ia merasa tak lagi seperti bayangan yang tak dianggap. Saat itu, Siti belum tahu bahwa perubahan besar akan datang dari tempat yang tak disangka-sangka. Tapi di balik semua luka dan peluh yang ia telan diam-diam, Siti tidak pernah kehilangan hal paling penting dalam hidupnya, harapan. Dan harapan itu, ternyata benar-benar punya cara ajaib untuk mempertemukan manusia dengan takdir terbaiknya. Hari itu panas terik menyengat kota Riyadh. Siti berjalan cepat sambil membawa 2 kotak makanan besar dalam tas termos berwarna perak. Ia memakai abaya hitam yang sederhana dan masker kain yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tugasnya hari itu cukup jelas, mengantar makanan ke kantor tempat majikannya bekerja dan kembali sebelum waktu zuhur. Gedung kantor itu menjulang tinggi, dengan pintu kaca otomatis dan penjagaan ketat. Bagi Siti, tempat itu bukan hanya asing tapi juga membuatnya canggung. Ia merasa seperti semut kecil di tengah kota yang tak pernah tidur. Namun, demi kepercayaan majikannya, ia jalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ia masuk ke dalam lobi, menyerahkan kartu izin dari majikannya, dan diantar oleh petugas keamanan ke lantai 7. Di sana, ia menunggu beberapa menit di ruang resepsionis. Suasana kantor sangat hening, ber-AC dingin, dan penuh orang-orang berpakaian necis. Siti merasa seperti tak seharusnya berada di situ. Tapi ia berdiri tegak, membawa nampan makanan dengan hati-hati. Seseorang keluar dari ruang kerja paling ujung. Lelaki tinggi dengan jubah putih bersih, wajahnya tegas tapi tatapannya lembut. Ia tampak terkejut melihat ada perempuan asing berdiri di lorong. Matanya tertuju pada Siti. "Antar makanan?" tanyanya pelan, dalam bahasa Arab yang formal. Siti sedikit gugup. "Naam, saya antar dari rumah Tuan Al-Mutairi." Lelaki itu mengangguk dan tersenyum kecil. Ia lalu membuka pintu ruangannya. "Silakan letakkan di sini." Siti masuk perlahan, meletakkan makanan dengan rapi di meja kecil dekat sofa. Ruangannya besar, penuh rak buku, lukisan pemandangan gurun, dan aroma kopi Arab yang khas. Ia tidak berani lama-lama. "Siapa namamu?" tanya lelaki itu. "Siti, Tuan." "Siti, dari Indonesia?" "Iya, dari Indramayu." Lelaki itu mengangguk pelan, tampak memikirkan sesuatu. "Terima kasih sudah mengantarkan. Kau kerja di rumah Salma, istri pamanku, ya?" Siti hanya mengangguk sopan. Ia tidak ingin berlama-lama. Setelah berpamitan, ia segera keluar dan menekan lift dengan tangan bergetar. Bukan karena takut, tapi karena baru pertama kali ia bicara langsung dengan orang Arab yang bukan majikannya dalam suasana formal. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Sheikh Khalid Al-Mansur, pemilik perusahaan minyak terbesar di Riyadh, dan juga kerabat dekat keluarga majikannya. Pria itu jarang muncul di media, tapi dikenal luas di kalangan pengusaha Timur Tengah sebagai sosok cerdas dan berwibawa. Pertemuan itu berlangsung sangat singkat, tak sampai 5 menit. Tapi entah kenapa, wajah perempuan berwajah polos dengan abaya hitam itu membekas di ingatan Khalid. Keesokan harinya, saat makanan diantar lagi, Sheikh Khalid menanyakan apakah Siti yang akan mengantar. Ketika tahu bukan, ia terlihat sedikit kecewa, sesuatu yang tidak biasa ditunjukkan olehnya. Hari Jumat berikutnya, Madam Salma meminta Siti mengantar makanan lagi. Kali ini Siti merasa lebih tenang. Ia masuk ke gedung yang sama, ruang yang sama, dan kembali bertemu Sheikh Khalid. Kali ini, Khalid menyapanya lebih hangat. "Kau suka bekerja di Riyadh?" tanyanya. Siti berpikir sejenak. "Saya rindu rumah. Tapi saya bersyukur masih punya pekerjaan." Jawaban itu sederhana, tapi terasa tulus. Khalid tidak melanjutkan percakapan.
Ia hanya mengangguk dan membiarkan Siti menyelesaikan tugasnya. Beberapa kali pertemuan singkat berikutnya terjadi tanpa direncanakan. Setiap kali Siti datang, Khalid selalu menyempatkan menanyakan kabarnya. Tak ada pembicaraan yang mendalam. Tapi cara Khalid memperhatikan dan mendengarkan Siti berbeda dari caranya berbicara dengan staf kantor lainnya. Di rumah, Siti tidak pernah menceritakan pertemuan itu kepada siapapun. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa tidak penting. Lagi pula, ia hanya pembantu. Apa artinya bagi seorang juragan minyak? Namun dari sudut pandang Khalid, Siti bukan sekadar pengantar makanan. Ada sesuatu yang ia lihat pada gadis itu, ketenangan, ketulusan, dan sikap hormat yang tulus, bukan dibuat-buat. Ia bukan wanita yang tersenyum untuk menyenangkan, bukan pula yang berusaha menarik perhatian. Suatu hari, setelah selesai menata makanan, Siti hendak keluar seperti biasa. Tapi Khalid menahannya sejenak. "Apa kau tahu cara membuat kopi Indonesia?" tanyanya. Siti sedikit bingung. "Mungkin bisa, tapi saya perlu kopi dari Indonesia." Khalid tersenyum. "Saya akan cari. Minggu depan, ajari saya cara membuatnya." Siti mengangguk pelan. Tidak pernah ia bayangkan, seorang pria kaya dan penting seperti Khalid, ingin belajar hal sederhana darinya. Pertemuan-pertemuan singkat itu pelan-pelan menjadi kebiasaan. Tak pernah ada sentuhan atau kata-kata manis. Tapi dari cara mereka berbicara dan saling menghormati, sesuatu mulai tumbuh pelan-pelan. Siti tetaplah Siti. Ia tidak pernah berharap lebih. Ia hanya menjalankan tugas dengan baik. Tapi di hatinya, mulai muncul tanda tanya. Mengapa seorang seperti Sheikh Khalid begitu ingin tahu tentang hidupnya? Jawaban atas pertanyaan itu akan segera datang. Tapi sebelum itu, Siti akan lebih dulu mengenal siapa sebenarnya pria yang selama ini hanya ia temui di lorong kantor. Dan semua itu, dimulai dari pertemuan yang tak disengaja. Hari Jumat itu, seperti yang dijanjikan, Siti kembali mengantar makanan ke kantor Sheikh Khalid. Tapi kali ini berbeda. Di dalam tas termal yang ia bawa, ada sebungkus kecil kopi bubuk asli dari Indonesia, oleh-oleh dari sesama TKW yang baru pulang cuti. Tak ada yang istimewa dari bungkusnya, tapi aromanya menguar kuat bahkan sebelum dibuka. Sesampainya di kantor, Siti disambut oleh Khalid sendiri, yang langsung mengajaknya masuk ke ruang pribadi. Kali ini tidak hanya meletakkan makanan. Ia diminta membuatkan kopi. Dengan tangan agak gemetar, Siti merebus air, menuangkan bubuk kopi ke dalam cangkir, dan menunggu aromanya keluar. Ia menambahkan sedikit gula sesuai selera orang Arab, lalu menyajikannya di atas nampan kecil. Khalid memperhatikan setiap gerakannya. "Kopi ini sangat berbeda. Aromanya kuat dan ada rasa tanahnya," kata Khalid sambil mencicipi. Siti tersenyum, pelan. "Di kampung saya, kopi disangrai sendiri. Kadang pakai kelapa kering biar wanginya beda." Khalid tampak tertarik. Ia duduk bersandar dan mulai bertanya lebih banyak. Hari itu, percakapan mereka lebih panjang dari sebelumnya. Ia menanyakan tentang Indramayu, tentang sawah, tentang bagaimana rasanya jadi anak sulung dari keluarga miskin. Siti menjawab semuanya dengan sederhana, jujur, dan tidak dibuat-buat. Siti mulai melihat sisi lain dari pria bersorban putih itu. Di balik nama besar dan kekayaannya, Khalid ternyata sosok yang kesepian. Ia sering bekerja hingga larut malam. Di rumah, ia tinggal sendiri. Ibunya sudah wafat, dan ia belum pernah menikah. Wajahnya mungkin terlihat kaku di depan banyak orang, tapi ketika bicara dari hati ke hati, ia begitu hangat dan terbuka. "Aku pernah hampir menikah," kata Khalid suatu sore saat Siti selesai merapikan bekas makan siang. "Tapi batal?" tanya Siti, ragu. Khalid mengangguk. "Keluarganya tidak percaya aku sungguh-sungguh. Karena aku Arab dan dia orang Asia. Mereka kira aku cuma main-main. Padahal, aku benar-benar niat." Siti hanya terdiam. Ia tak tahu harus menanggapi bagaimana. Tapi dari cara bicara Khalid, ia tahu bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Sejak hari itu, Khalid mulai memperlakukan Siti bukan sekadar staf pembantu. Ia mulai sering menyapanya, bahkan sesekali menanyakan pendapat. Ia menyukai ketenangan dalam diri Siti, yang tak pernah berlebihan dalam berkata atau bertingkah. Siti, di sisi lain, berusaha tetap menempatkan dirinya dengan benar. Ia sadar siapa dirinya. Ia hanya seorang TKW yang datang jauh-jauh untuk mencari nafkah. Tapi semakin sering berinteraksi, hatinya mulai terusik.
Ia melihat Khalid bukan sebagai bos minyak, tapi sebagai pria yang sendiri dan sedang mencari makna hidup yang lebih dalam. Suatu sore, Khalid menunjukkan buku-buku koleksinya pada Siti. Ia ternyata gemar membaca filsafat dan sejarah. Beberapa buku bahkan ditulis dalam bahasa Inggris dan Prancis. Siti, yang hanya lulusan SMP, tentu tidak mengerti isinya. Tapi Khalid tak mengolok-olok. Ia justru senang menjelaskan. "Kadang aku iri dengan orang-orang seperti kamu, Siti," kata Khalid. Siti tertawa kecil. "Saya? Kenapa harus iri? Saya cuma pembantu. Karena kamu tahu apa yang kamu cari dalam hidup. Kamu punya alasan untuk bangun pagi dan terus berjalan. Sedangkan aku, uangku banyak, tapi kadang aku bingung, semua ini buat apa?" Kalimat itu membekas dalam di hati Siti. Selama ini, ia kira orang kaya tak pernah punya masalah. Tapi Khalid menunjukkan bahwa kesepian dan kegelisahan bisa datang pada siapa saja. Beberapa bulan berlalu. Interaksi mereka semakin intens, meski tetap terbatas. Siti tidak pernah menyeberang batas. Ia tetap datang sebagai pembawa makanan. Tapi Khalid selalu meluangkan waktu untuk bertanya kabar atau sekadar menikmati kopi racikan Siti. Di rumah majikannya, Siti tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu kedekatannya dengan Sheikh Khalid, bahkan Madam Salma. Siti menjaga semuanya tetap tenang. Ia tidak ingin membuat kekacauan dalam rumah tangga orang lain atau menciptakan gosip di antara sesama pekerja. Namun, dalam hatinya, ada yang tumbuh perlahan. Bukan cinta yang menggebu, tapi rasa nyaman yang tak bisa ia sangkal. Ia mulai menunggu hari Jumat. Ia mulai berpikir lebih lama saat memilih abaya mana yang akan dipakai. Tapi ia juga terus mengingatkan diri, jangan berharap. Sampai akhirnya, suatu hari, Khalid berkata, "Siti, kau pernah berpikir tinggal di sini selamanya?" Siti tersentak. "Tinggal di Riyadh, maksud Tuan?" Khalid mengangguk pelan. "Mungkin bukan sebagai pembantu, tapi sebagai sesuatu yang lebih." Siti tak menjawab. Ia hanya menatap kopi yang mulai mendingin di atas meja. Dalam hatinya, semua campur aduk. Bingung, takut, tapi juga ada harapan kecil yang diam-diam tumbuh. Pertanyaan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Siti. Ia mulai menyadari bahwa di balik sorban Sheikh Khalid, ada hati yang sedang mencari rumah. Dan tanpa ia sadari, hatinya sendiri mulai terbuka untuk kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia masih belum tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya. Sebuah keputusan yang akan menguji antara logika dan perasaannya. 3 bulan setelah kepindahannya ke rumah keluarga Abdul Rahman, kehidupan Siti tampak lebih tenang dari luar, tapi sesungguhnya badai mulai muncul dari dalam. Rumah besar itu tidak pernah sepi dari tamu-tamu penting. Setiap hari, selalu ada pertemuan bisnis, pesta makan malam, atau kunjungan keluarga besar yang harus dilayani dengan sempurna. Semua persiapan menjadi tanggung jawab Siti. Awalnya ia merasa senang, karena kepercayaan yang diberikan padanya menunjukkan bahwa kinerjanya dihargai. Tapi lambat laun, beban kerja itu menggerogoti kesehatannya. Ia sering pusing, perutnya mual, dan tubuhnya terasa lemas. Namun, karena takut dianggap lemah atau malas, ia terus bekerja tanpa mengeluh. Bahkan saat demam menyerangnya selama 3 hari, ia tetap memaksakan diri berdiri di dapur, menyajikan hidangan-hidangan mewah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tuan Abdul Rahman, yang kini sering bepergian keluar kota untuk urusan tambang minyaknya, mulai jarang terlihat. Tapi sang istri, Madam Fatimah, mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah ditunjukkan di awal. Ia menjadi lebih cerewet, lebih perfeksionis, dan mudah marah. Sekali saja piring tak mengkilap, suara tingginya bisa terdengar sampai ruang tamu. Suatu malam, saat tamu dari Dubai datang, Siti terlambat menyajikan jus buah karena tangan kirinya keseleo saat mengangkat nampan besar. Madam Fatimah berteriak marah di depan para tamu. "Hamba dari negeri kamu ini benar-benar tak tahu aturan. Sudah diberi makan dan tempat tinggal, masih saja membuat malu." Ucapan itu menampar harga diri Siti. Ia hanya menunduk sambil menahan air mata. Setelah para tamu pergi, ia masuk ke kamar kecil di ujung dapur dan menangis dalam diam. Tak ada teman curhat, tak ada keluarga di dekatnya. Buku harian menjadi satu-satunya tempat ia meluapkan isi hatinya. "Mak, Siti kuat, ya. Tapi hati ini rasanya udah kayak pecah. Orang baik juga bisa capek, ya, Mak." Dalam kondisi seperti itu, datanglah secercah harapan.
Suatu siang, ketika ia tengah membersihkan halaman belakang, seorang tetangga rumah sebelah, ibu paruh baya asal Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, menyapa dari balik pagar. "You new here?" tanya wanita itu dengan senyum ramah. Siti mengangguk. Dari obrolan singkat itu, Siti tahu wanita itu bernama Rosa dan sudah bekerja di Riyadh selama lebih dari 10 tahun. Rosa sering menyelipkan makanan kecil untuk Siti dan memberinya beberapa nomor kontak komunitas TKI yang biasa berkumpul di musola kecil sekitar kompleks itu. Pelan-pelan, Siti mulai merasa ada yang mendengar. Akhir pekan itu, untuk pertama kalinya, Siti diizinkan pergi ke musola tersebut. Di sanalah ia bertemu sesama pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Madura, Jawa, bahkan satu dari kampung tetangganya di Indramayu. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan tangis. Ada kekuatan yang tumbuh dari kebersamaan itu. Siti mulai menata ulang semangatnya. Ia sadar, harapan tidak akan datang sendiri jika ia berhenti berjuang. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja yang kadang masih tersisa. Ia juga mulai menyusun rencana. Suatu hari nanti, ia ingin membuka warung sembako di kampungnya. Ia ingin menjadi majikan untuk dirinya sendiri. Namun, belum sempat ia menyusun rencana lebih lanjut, kabar dari kampung datang lewat telepon. "Mak sakit, Janah, parah. Kata dokter harus rawat inap, tapi kita nggak punya cukup biaya." Suara adiknya membuat tubuh Siti gemetar. Di dompetnya, masih ada setengah dari gaji bulan lalu yang belum dikirimkan. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke money transfer malam itu juga. Di jalan pulang, sambil berjalan kaki, ia memandangi langit Riyadh yang tanpa awan. Di hatinya, hanya ada satu bisikan. "Tuhan, jangan biarkan aku jatuh sebelum aku bahagiakan ibuku." Langkahnya mungkin kecil, tapi semangatnya makin besar. Meski duka datang silih berganti, harapan tetap ia peluk erat-erat. Ia sadar, menjadi pahlawan keluarga tidak selalu mengenakan jubah, kadang hanya cukup dengan hati yang tak pernah menyerah. Malam itu, langit Riyadh diguyur hujan deras, sesuatu yang jarang terjadi di tanah Arab. Di dalam kamar sempit di lantai bawah rumah keluarga Al-Mutairi, Siti duduk menekuk lutut, menahan tangis yang sejak sore tertahan. Di pipinya masih ada bekas tamparan dari Nora, anak sulung majikannya yang beranjak remaja. Semua berawal dari hal sepele. Siti lupa menyetrika gamis putih yang hendak dipakai ke pesta keluarga. Nora yang manja dan cepat marah langsung memaki dan menampar Siti di depan ibunya. Yang menyakitkan bukan hanya tamparan itu, tapi sikap Madam Salma yang hanya diam, seolah menganggap itu hal biasa. Siti menelan air matanya. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Nora kasar. Tapi selama ini, ia selalu bersabar. Ia berpikir, mungkin inilah harga dari mimpi yang ia kejar. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu di hatinya yang retak. Entah karena terlalu rindu, terlalu lelah, atau karena harapannya tak kunjung mendapat balasan. Keesokan harinya, tubuh Siti demam. Ia tetap memaksakan diri bekerja, tetapi tubuhnya limbung. Madam Salma akhirnya membawanya ke klinik terdekat. Di ruang tunggu, Siti duduk sendirian sambil menggenggam tas kecil berisi dokumen. Di sebelahnya duduk seorang perempuan setengah baya yang tampak seperti orang Asia Tenggara. "Dari Indonesia?" tanya perempuan itu. Siti mengangguk lemah. "Iya, Bu. Saya dari Indramayu. Saya Nurhayati. Dari Madiun. Dulu juga kerja rumah tangga di sini. Sekarang kerja di shelter KBRI." Percakapan itu singkat, tapi penuh makna. Mata Nurhayati menatap Siti penuh iba. Ia melihat luka batin yang tidak dikatakan. Sebelum berpisah, Nurhayati menyelipkan secari kertas berisi nomor telepon dan alamat shelter. "Kalau ada apa-apa, kamu bisa datang atau hubungi saya. Jangan pendam sendiri." Siti membawa pulang kertas itu seperti membawa seberkas cahaya. Ia menyimpannya dalam dompet, tepat di balik foto ibunya. Beberapa minggu berlalu. Nora semakin sering bersikap semena-mena. Madam Salma seperti tak peduli. Puncaknya, Siti dikunci di kamar selama 2 hari hanya karena tak sengaja menjatuhkan piring kristal. Di dalam gelap, hanya dengan sebotol air dan sepotong roti, Siti akhirnya mengambil keputusan besar. Dengan tangan gemetar, ia ambil ponsel majikan yang tertinggal di meja, dan diam-diam menelpon nomor yang diberikan Bu Nurhayati. "Halo, ini saya, Siti dari Indramayu. Saya mau pulang. Tolong saya, Bu."
Tak butuh waktu lama, tim dari shelter datang keesokan malam. Dengan bantuan polisi setempat, Siti dibawa pergi dari rumah itu. Madam Salma marah dan berteriak, tapi Siti sudah tak peduli. Ia hanya ingin pulang. Ingin memeluk ibunya. Ingin melihat sawah dan langit desa lagi. Di shelter, Siti diberi tempat tidur, makanan hangat, dan yang paling penting, ketenangan. Ia bertemu banyak perempuan lain dengan kisah serupa, bahkan lebih parah. Ada yang disiksa, ada yang tidak digaji bertahun-tahun, ada pula yang diperkosa. Di mata mereka, Siti menemukan cermin ketabahan. Proses pemulangan tidak mudah. Banyak berkas harus diurus. Gajinya pun belum sepenuhnya dibayar. Tapi Siti belajar bersuara. Dengan bantuan staf KBRI dan pendamping hukum, ia melawan. Ia menulis kronologi kejadian, menandatangani dokumen, bahkan beberapa kali ikut sidang kecil di kantor pengadilan lokal. Luka di hatinya belum sembuh, tapi Siti tahu, ia sedang membuka jalan pulang. Jalan yang dulu terasa seperti mimpi, kini mulai terlihat ujungnya. Suatu sore, saat menatap matahari terbenam dari balkon shelter, Siti berkata pada dirinya sendiri, kalau hidup menyakitimu, jangan biarkan itu mencabut harapanmu. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti merasa bebas. Desa kecil di Indramayu itu tak banyak berubah sejak Siti Nurjanah pergi merantau. Sawah-sawah masih membentang luas, jalan tanah masih setia dengan lubang-lubangnya, dan suara azan dari musola masih menggema lembut setiap waktu sholat tiba. Tapi bagi Siti, segalanya terasa berbeda. Ia bukan lagi gadis pemalu yang dulu berangkat dengan harapan dan tangis, tapi seorang perempuan yang telah melalui badai dan tetap berdiri. Kepulangannya disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Tangis haru pecah saat ia memeluk ibunya yang tubuhnya sudah lebih kurus. Ayahnya yang dulu tampak kuat, kini jalannya sudah mulai tertatih. Adik-adiknya, yang dulu masih bermain kelereng dan boneka, kini sudah mulai tumbuh remaja. Semua itu mengingatkan Siti bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Namun, tidak semua tetangga bersikap manis. Ada yang menyambut dengan senyum basa-basi, ada pula yang menyindir di belakang, katanya kerja di luar negeri, tapi kok pulang cuma bawa koper satu. Siti hanya tersenyum. Ia tak punya waktu menjelaskan panjang lebar. Mereka tak tahu apa yang telah ia lewati. Luka di kakinya masih menganga, dan luka di hatinya lebih dalam dari yang terlihat. Tapi ia pulang bukan untuk membalas, melainkan untuk memulai. Sambil memulihkan diri, Siti mulai berpikir tentang masa depan. Ia tidak ingin hidupnya berakhir hanya sebagai mantan TKW. Ia ingin lebih dari itu. Dengan sisa uang yang ia simpan, Siti membeli gerobak bekas dan membuka usaha kecil-kecilan, jualan gorengan dan es teh manis di depan rumah. Awalnya banyak yang mencibir. Masa sudah jauh-jauh ke Arab, pulang cuma jual gorengan? Tapi Siti tetap teguh. Ia tahu bahwa pekerjaan bukan soal gengsi, tapi soal kejujuran dan niat. Hari demi hari, usahanya mulai dikenal. Gorengannya yang renyah dan es tehnya yang segar mulai punya pelanggan tetap. Ia juga mulai menerima pesanan untuk hajatan dan acara kampung. Perlahan, ia bisa menyisihkan keuntungan, membiayai adiknya kuliah, bahkan memperbaiki rumah orang tuanya yang dulu hampir roboh. Di tengah kesibukannya, ia juga mulai aktif di komunitas mantan buruh migran. Ia berbagi cerita, membantu mengurus dokumen teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri lewat jalur aman, bahkan mengadakan pelatihan keterampilan di balai desa. Dari luka dan pahitnya masa lalu, ia bangkit jadi sosok yang berguna. Suatu hari, seorang guru SMA dari kota datang ke rumahnya. Ia pernah membaca kisah Siti di media lokal, dan tertarik mengundangnya menjadi pembicara motivasi di sekolah. Siti kaget, tapi juga bangga. Ia tak pernah membayangkan bahwa kisah hidupnya bisa memberi semangat bagi orang lain. Di hadapan puluhan siswa, Siti berdiri dengan suara pelan tapi pasti. Dulu saya cuma anak desa yang bermimpi adik-adik saya bisa sekolah. Saya tak tahu jalan hidup akan seberat itu, tapi saya percaya, kalau kita punya niat baik, Tuhan akan bukakan jalan meski lewat penderitaan. Tepuk tangan riuh memenuhi aula sekolah. Di tengah keraguan dan cibiran, Siti menemukan kekuatannya sendiri. Ia bukan hanya penyintas, tapi inspirasi. Dan kini, ia tahu bahwa pulang bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sinilah segalanya dimulai. Matahari pagi menyelinap pelan melalui celah jendela kamar Siti Nurjanah yang sederhana.
Aroma kopi hitam buatan ibunya menari-nari di udara, menyambut pagi pertama setelah sekian tahun ia pulang. Rumah bambu yang dulu tampak renta, kini terlihat lebih rapi. Hasil kiriman uang Siti selama bertahun-tahun memang telah membantu merenovasi rumah itu. Tapi bukan rumah itu yang membuat Siti menangis pagi itu, melainkan kehadiran ibunya yang kini tampak jauh lebih tua, dengan senyum yang tak pernah luntur meski keriput sudah penuh di wajah. Dedi dan Yanti sudah lulus SMA. Bahkan Dedi sedang menunggu pengumuman masuk universitas negeri. Semua itu berkat pengorbanan Siti. Tapi, Siti tak ingin mereka tahu seberapa besar luka yang harus ia lalui demi semua itu. Baginya, cukup ia yang menanggung luka, asal mereka punya masa depan. Namun, hidup di kampung setelah sekian lama di negeri orang tidak semudah yang ia bayangkan. Ia merasa asing di tempat sendiri. Beberapa orang memandangnya dengan kasihan, seolah tahu bahwa kepulangannya tak disertai senyum kemenangan. Beberapa lain berbisik tentang dirinya yang tak lagi perawan, tentang majikan laki-laki yang diduga menjadi penyebabnya. Meski tidak semua benar, Siti tak merasa perlu meluruskan semuanya. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan melewati mereka seperti angin. Pada suatu sore, Siti duduk di balai desa. Ia menunggu giliran konsultasi dengan perangkat desa terkait program bantuan usaha kecil. Ia tak ingin selamanya bergantung pada kiriman adiknya yang kini mulai bekerja. Ia ingin bangkit. Ia ingin membuka usaha sendiri. Barangkali, warung kecil atau kedai kue. Mbak Yu Siti? Suara itu membuatnya menoleh. Seorang pria berkaus sederhana dengan wajah yang agak ia kenali berdiri di depannya. Ternyata itu Wahyu, teman SD yang dulu suka meminjam pensil padanya. Sekarang, Wahyu sudah jadi penyuluh pertanian di kecamatan. Ia ramah dan tidak menghakimi, bahkan tertarik membantu Siti mengajukan proposal usaha. Pertemuan itu membuat hati Siti hangat. Ia lupa bagaimana rasanya dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai buruh. Wahyu bukan hanya membantu mengurus dokumen, tapi juga sering mampir ke rumah, kadang membawa bibit sayur, kadang hanya sekadar mengobrol. Ibunya melihat perubahan wajah Siti yang mulai kembali ceria. "Mak, kayaknya hidup Siti baru mulai sekarang," kata Siti pada suatu malam sambil membantu mengiris bawang di dapur. Ibunya menatap Siti dengan mata yang lembut. "Dari dulu hidupmu sudah luar biasa, Nak. Tapi kalau kau bisa bahagia sekarang, Mak lebih bersyukur." Usaha kecil Siti perlahan mulai berjalan. Ia menjual gorengan, kue basah, dan teh panas di teras rumah. Anak-anak sekolah yang lewat mampir setiap pagi. Kadang, para ibu singgah sambil bergosip ringan. Dari warung kecil itu, Siti bukan hanya mendapat uang, tapi juga rasa percaya diri. Namun, luka lama kadang datang tanpa diundang. Suatu hari, seorang wanita dari desa sebelah datang ke warungnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ini toh yang katanya korban majikan? Ceka, kasihan ya. Tapi kok masih bisa senyum-senyum?" Siti terdiam. Tangannya gemetar saat mengambil uang kembalian. Tapi ia tidak membalas. Setelah wanita itu pergi, ia masuk ke kamar dan duduk memeluk lutut. Tangisnya pecah. Wahyu datang sore itu. Melihat wajah Siti yang sembab, ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di sebelahnya, lalu berkata, "Kau nggak salah, Siti. Justru kau perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Siti menatap Wahyu. Ada ketulusan yang membuat dadanya menghangat. "Kadang aku pengen semua orang tahu, tapi kadang aku juga pengen semua lupa. Kalau aku boleh milih," kata Wahyu, "aku pilih jadi orang yang tahu, tapi tetap hormat padamu." Hari-hari pun berlalu. Masyarakat mulai terbiasa dengan keberadaan Siti. Mereka tidak lagi berbisik-bisik. Sebaliknya, beberapa ibu-ibu mulai bertanya bagaimana cara mengirim anak mereka sekolah ke luar kota seperti Dedi dan Yanti. Siti mulai sering diundang menjadi pembicara di pertemuan RT, berbagi kisah tentang perjuangan dan kerja keras. Satu hal yang tak pernah ia sangka adalah ketika ia diundang oleh camat untuk berbicara di hadapan para calon TKW di pelatihan resmi. Ia berdiri di depan ruangan berisi belasan gadis muda. Wajah mereka penuh harap, seperti dirinya dulu. "Kalau kalian niat ke luar negeri, jangan cuma pikir soal uang," katanya dengan suara bergetar. "Pikirkan juga hati kalian. Kalian akan rindu, akan sakit, akan merasa sendiri. Tapi jangan biarkan rasa itu menghancurkan kalian. Bawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar gaji, bawa pulang pelajaran, keberanian, dan martabat." Ruangan itu hening.
Beberapa mata berkaca-kaca. Saat sesi selesai, salah satu peserta mendekat dan memeluk Siti. "Kak Siti, aku juga dari Indramayu. Dengar cerita kakak, aku jadi lebih siap." Hari itu, Siti sadar bahwa lukanya bukan akhir, tapi justru awal dari perannya yang baru. Ia bukan lagi sekadar bekas TKW. Ia adalah penyintas. Seorang perempuan yang jatuh, terluka, tapi memilih berdiri kembali. Wahyu semakin sering mengunjunginya. Di suatu malam penuh bintang, di bawah pohon mangga tua di samping rumah, ia berkata pelan, "Kalau kau nggak keberatan, aku pengen jadi bagian dari masa depanmu." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak butuh diselamatkan, Wahyu. Tapi kalau kamu mau jalan bareng, aku siap." Langit malam seolah merestui. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa utuh. Ia tak lagi hanya menjadi korban, atau pahlawan keluarga. Ia adalah Siti Nurjanah, perempuan tangguh dari Indramayu yang menemukan cahaya dari balik luka. Dan cahaya itu, akhirnya, menerangi bukan hanya hidupnya sendiri, tapi juga hidup banyak orang di sekelilingnya.